Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kami tentang kiat-kiat sukses dan cara mempertahankannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang atau pahlawan, sedangkan usaha ialah berbuat sesuatu. Jadi yang dinamakan wirausaha ialah pahlawan atau pejuang yang berbuat sesuatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha ialah orang yang pandai mengenali produk baru, yang menentukan, menyusun, mengatur, dan memasarkan produknya. Dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 tahun 1995 dicantumkan bahwa wirausaha ialah orang yang mempunyai semangat, sikap, kemampuan dalam kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan ialah semangat, sikap, kemampuan yang menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan, meningkatkan produk supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi wirausaha itu mengarah pada orang yang melakukan usaha dengan segala kemampuan yang ia miliki. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki oleh seseorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Setiawan dengan NIM 22201121 akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara Sirat. Oke, langsung saja. Karakteristik wirausahawan sukses. Yang pertama ada inovatif. Inovasi adalah kemampuan seorang wirausahawan menemukan solusi. Menurut McClellan tahun 1961, orangnya mempunyai keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, sering menemukan jalannya menjadi seseorang wirausahawan dan berhasil. Yang berikutnya adalah keberanian mengambil risiko, yaitu persepsi seseorang atas kemungkinan memperoleh keuntungan bila rencana sukses sebelum ia memikirkan konsekuensinya bila gagal. Keberanian mengambil risiko membedakan antara wirausahawan atau bukan wirausahawan dan manajer. Lalu yang terakhir, yaitu ada toleran atas ketidakpastian atau ambiguitas. Toleran atas ketidakpastian berkaitan dengan kreativitas personal dan kemampuan menghasilkan lebih baik gagasan saat curah pendapat. Yang kedua ada berani mengambil risiko. Karakteristik seorang wirausahawan lainnya adalah kemauan menanggung risiko. Seorang wirausahawan dengan perhitungan yang matang berani mengambil risiko jika perhitungannya yang salah. Selanjutnya ada terobsesi oleh kesempatan. Seorang wirausahawan selalu mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menciptakan produk atau jasa yang baru atau lebih baik dari yang sudah ada. Kesempatan dapat memuncul karena adanya produk baru seperti munculnya telepon, seluler komputer, dan lain-lain. Yang keempat ada kreatif. Berbagai faktor teori kreatif dalam pendekatan konvergensi. Menurut Baron dan Searle, adalah keterampilan intelektual, kemampuan melihat masalah dengan cara baru, pengetahuan dasar yang luas dan kaya, cara berpikir yang tepat, memiliki kepribadian seperti berani mengambil risiko dan toleran, mempunyai motivasi intrinsik dan berorientasi pada tugas, lingkungan yang menunjukkan kreativitas. Selanjutnya ada memiliki motif berprestasi. Orang yang mulai berbisnis adalah mereka yang merasakan dan mempunyai keyakinan diri yang kuat jika kita akan menempatkan uang kita pada
resiko tertentu. Kita harus mempunyai keyakinan kuat bahwa kita akan berhasil. Yang keenam, ada mampu mengerjakan tugas dengan lebih baik. Wirausahawan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan sebuah tugas dengan lebih baik daripada yang lainnya. Karena bakat merupakan modal dalam berwirausahawan. Selanjutnya ada ketujuh, kesabaran dan kesiapan. Memulai usaha apapun selalu berisiko gagal, kesulitan dana dan lainnya. Agar berhasil diperlukan waktu, kesabaran dan kesiapan dalam menghadapi kendala-kendala yang datang menghadang. Kedelapan, ada tidak menunggu semua ada. Memulai usaha tidak perlu menunggu semua ada. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan yang ada dan melengkapi sambil berjalan. Yang paling esensial untuk memulai bisnis adalah ide dan gagasan dan bagaimana mewujudkannya. Yang kesembilan yaitu ada memiliki hubungan sosial yang baik. Memulai usaha seringkali perlu bantuan orang lain seperti keluarga, teman, dan bank. Namun sebelum mencari dukungan dari orang lain, kita harus mulai dari diri sendiri. Yang ke-10 adalah menyukai apa yang kita lakukan. Modal utama menjalani usaha dalam menyenangi usaha yang kita lakukan. Tanpa minat kita akan juga menyerang dari tanggung jawab bila mengalami berbagai persoalan. Yang ke-11 adalah menguasai ilmu dalam bidang usaha yang dilakukan. Dengan bermodalkan ilmu atau skill menarik dari usaha, kita hadapi tidak tersebar. Jelas memiliki modal usaha, wirausahawan yang akan membuka usaha dengan modal. Dalam membuka modal sendiri atau kerjasama dengan orang lain. Yang ke-13, amanah dan diri. Tapi wirausahawan harus amanah diri dan diri. 14, mengenali kesempatan. Salah satu cara dari kita mengenali kesempatan adalah mempunyai akses atau informasi dan mampu memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Saya Nailal Muna, NIM 2220147 akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Arif Setiawan yang berjudul Kunci Kesuksesan dan Cara Mempertahankannya. Kiat-kiat menuju wirausaha sukses. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu harus memiliki kiat-kiat usaha tersebut dapat berjalan, berkembang, maju, dan sukses. Berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran penulis mengenai kiat-kiat menuju usaha yang sukses, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Kerja keras. Dalam menjalankan usaha, kita perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha apapun itu, dituntut untuk memiliki pemikiran untuk selalu bekerja keras dan tekun. Sikap kerja keras harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kerja keras adalah sebuah langkah memaksimalkan segala kemampuan Anda untuk menjalankan usaha Anda. 2. Kerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau kita harus bergantung kepada orang lain. Maka dari itu semestinya kita belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain. Dalam menjalankan sebuah usaha, peran orang lain dalam usaha Anda akan sangat penting, mulai dari publikasi dan membangun jaringan usaha, jaringan modal, dan rekan kerja. 3. Penampilan yang baik. Penampilan adalah cermin pribadi dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk menunjukkan usaha yang kita lakukan, maka penampilan juga sangat berperan. Setidaknya memang demikian bagi orang yang baru mengenal Anda. Setelah memberi kesan yang baik saat pertama bertemu, yang lebih utama soal berpenampilan baik adalah penampilan perilaku jujur disiplin. Ingatlah, pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang di mana-mana dan akan sukses bekerja sama dengan siapa saja. 4. Pandai membuat keputusan. Setiap wirausahawan akan menghadapi banyak pilihan keputusan dan dalam menjalankan usahanya. Jika Anda dihadapi pada alternatif harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang, kumpulkan berbagai informasi, boleh meminta pendapat orang lain, setelah itu ambil keputusan. Jangan ragu-ragu, serta Anda harus siap bertanggung jawab atas keputusan Anda tanpa menyalahkan orang lain. 5. Ambisi untuk maju. Kita harus mempunyai semangat tinggi, mau berjuang untuk maju, orang-orang yang gigih dan dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan. Biasanya banyak berhasil dalam kehidupan.
apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapi, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang kita idam-idamkan. Ambisi untuk maju. Kita harus mempunyai semangat tinggi, mau berjuang untuk maju, orang-orang yang gigih dan dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan. Biasanya banyak berhasil dalam kehidupan, apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapi, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang kita idam-idamkan. Baik, saya Sinta Ilma Atika dengan NIM 2220135 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nailal Muna. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mempertahankan kesuksesan dalam berwirausaha. Ada beberapa cara untuk mempertahankan bisnis agar selalu lancar dan sukses, yaitu yang pertama, ikuti perkembangan pasar. Selalu ikuti perkembangan tren pasar yang diminati para konsumen. Dengan mengikuti perkembangan tren baru, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui minat para konsumen saat ini. Semakin cepat melihat dengan jeli arah mana konsumen berpaling, maka semakin kuat pula kita menguasai pasar. Yang kedua, analisis diri dan tingkatkan kompetensi. Majunya karir seseorang tidaklah ditentukan oleh lamanya masa kerja, melainkan dari kompetensinya. Orang yang memiliki kompetensi adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Kemudian yang ketiga, fokus pada perkembangan usaha. Tetaplah fokus untuk menentukan suatu prioritas utama yang menjadi target bisnis, baik untuk rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Intinya adalah dengan menentukan prioritas utama yang ingin dicapai, secara tidak langsung kita dapat lebih fokus untuk membawa bisnis agar semakin maju. Yang keempat, ciptakan nilai tambah dan inisiatif. Selama ini banyak yang merasa malas berinisiatif perusahaan mereka sendiri karena khawatir beban kerjanya akan bertambah. Selain itu, alasan yang paling sering dikemukakan adalah khawatir dicap carmuk atau cari muka. Padahal kalau kita terus terbenam pada anggapan semacam ini, kita tidak ada bedanya dengan karyawan atau wirausahawan yang biasa-biasa saja. Kesuksesan yang telah diraih akan mengalami stagnan atau bahkan kemunduran. Maka dari itu, tak perlu takut-takut untuk berinisiatif di bidang usaha kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu, jadilah solusi bagi permasalahan konsumen. Banyak bisnis muncul dari permasalahan sehari-hari. Membuat solusi dari permasalahan ini dapat memacu inovasi dan mungkin saja meningkatkan bisnis kita. Meningkatkan loyalitas konsumen bisa dengan cara memberi solusi permasalahan yang mereka hadapi dengan produk yang kita tawarkan. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan.